Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Kota Medan. Nah, bangunan yang akan saya kunjungi ini yaitu Rumah Sakit Tembakau Deli. Untuk mengetahui keseruannya, ikuti terus ya. So baby, come with me. Oke teman-teman, saya sudah berada di lokasi, yakni di Rumah Sakit Tembakau Deli. Nah, rumah sakit ini merupakan salah satu cagar budaya yang mana menyimpan memori bangsa yang penting untuk media pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Nah, lokasinya sendiri berada di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarah Tanah Deli sebagai pusat perkebunan tembakau dunia sudah diketahui secara luas. Jacob Nienhuys sebagai pionir dalam membuka perkebunan tembakau Deli juga sudah diketahui umum. Namun, ternyata pemilik ide pembukaan perkebunan tembakau di Deli bukanlah Nienhuys, melainkan seorang Arab di Surabaya yang pertama mendengar bahwa di hamparan Perak, penduduk Batak sudah sejak lama telah membudidayakan tembakau dan memperdagangkan produk tembakau. Mr. Arab lantas mengajak Nienhuys yang bekerja di sebuah perkebunan orang Jerman di Jawa Timur untuk mencari investor di Batavia sebelum melakukan perjalanan jauh ke Deli. Jacob Nienhuys sendiri datang ke Sumatera Timur pada tahun 1863. 6 tahun kemudian, ia mendirikan perusahaan Deli Tabaks Majapahit. Jacob Nienhuys dan Peter Wilhelm Jensen mendirikan usaha tembakau di Sumatera Timur karena tembakau Medan digemari penikmat cerutu di Eropa dan sebagai bahan baku cerutu. Perkebunan tembakau di Sumatera tahun 1870 sampai 1979 dilaporkan sudah mencapai 169 kebun tembakau. Sementara di Sumatera Timur mulai berkembang perkebunan tembakau sejak tahun 1889. Ribuan warga Cina, India, dan Jawa kemudian beramai-ramai datang ke Medan guna mencari tenaga kerja industri tembakau. Berbagai bangsa akhirnya hidup dan menetap di Medan. Dalam catatan Jan Breman, seringkali warung di Medan dikunjungi 7 orang tamu mewakili bangsanya, yakni Belanda, Jerman, Denmark, Inggris, Swiss, dan Norwegia. Perkebunan tembakau yang berkembang membuat Medan tumbuh sebagai kota metropolitan kelas dunia. Tahun 1870 sampai 1979 dilaporkan sudah mencapai 169 kebun tembakau. Sementara di Sumatera Timur mulai berkembang perkebunan tembakau sejak tahun 1889. Ribuan warga Cina, India, dan Jawa kemudian beramai-ramai datang ke Medan guna mencari tenaga kerja industri tembakau. Berbagai bangsa akhirnya hidup dan menetap di Medan. Dalam catatan Jan Bremen, seringkali warung di Medan dikunjungi 7 orang tamu mewakili bangsanya, yakni Belanda, Jerman, Denmark, Inggris, Swiss, dan Norwegia. Perkebunan tembakau yang terus berkembang membuat Medan tumbuh sebagai kota metropolitan kelas dunia. Sultan Deli atau Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam berminat mengembangkan tanah Deli sebagai daerah perkebunan dan memberikan konsesi tanah kepada Nienhuys untuk menanam tembakau. Masalah pertama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja. Orang Melayu dan Batak tidak mau bekerja sebagai buruh perkebunan. Nienhuys kemudian mencari tenaga kerja dengan mengimpor 120 kulit Cina dari Penang, Malaysia pada tahun 1864. Kemudian Sultan Deli menyewakan ribuan hektar tanah pada perkebunan asing. Salah satu penyewaannya adalah Deli Majapahit, antara lain untuk membangun rumah sakit pada tahun 1885 yang kemudian di Medan dikenal dengan Rumah Sakit Tembakau Deli. Setelah nasionalisasi perkebunan asing, rumah sakit ini dan arealnya menjadi milik PT P2 dengan alasan terus merugi.
PTP kemudian menjual rumah sakit tembakau Delhi ke swasta, dan swasta itu akan merobohkan bangunan cagar budaya yang akan diganti dengan bangunan modern. Meletuslah demonstrasi pada tahun 2012. Demo ini dirancang di sebuah kafe di Jalan Dr. Mansjur dekat kampus USU. Salah satu pemrakarsa demo ini adalah Tuan Oke Saidin dengan koordinator demo Tuan Edi Iksan. Patik kemudian ikut gabung dalam demo itu karena menolak bertambahnya deretan jumlah bangunan cagar budaya yang akan dirobohkan. Beberapa hari sebelum demo, Patik minta diadakan dulu diskusi publik tentang sejarah Rumah Sakit Tembakau Delhi di kafe itu dengan tema mengapa Rumah Sakit Tembakau Delhi harus diselamatkan. Kemudian Patik juga mengundang temannya yaitu Tuan Dirk Buskol yang saat itu kebetulan sedang di Medan. Kemudian Patik mengenalkan sejarawan Dirk Buskol pada Tuan Oke Saidin dan Tuan Edi Ihsan untuk mendapatkan legitimasi akademik bangunan bersejarah di Medan yang harus diselamatkan. Dirk juga menulis buku tentang bangunan-bangunan bersejarah di Medan dan menulis disertai dengan tentang sejarah kota Medan. Martabat pemilikan lahan Sultan Delhi sementara itu terselamatkan dan bangunan Rumah Sakit Tembakau Delhi tidak jadi dirobohkan sementara ini. Tapi dalam berbagai gerakan lain berkaitan dengan sejarah Delhi seperti demo penghancuran villa kembaran di Jalan Imam Bonjol, pemusnahan bangunan bersejarah di Jalan Timur, penghancuran benteng Putri Hijau di Delhi Tua, Tuan Oke Saidin sayangnya tak ikut, mungkin karena kesibukan. Tuan Oke Saidin tak sempat aktif pada penghancuran sejarah Delhi yang lain. Kini Rumah Sakit Tembakau Delhi ini benar-benar sudah terbengkalai. Banyak sampah berserakan di sekitaran Rumah Sakit Tembakau Delhi ini. Rumah Sakit Tembakau Delhi sendiri bersebelahan dengan Rumah Sakit Militer Putri Hijau yang dulunya merupakan bagian dari Tembakau Delhi yang kini sekarang sudah berada di bawah naungan Tentara Negara Indonesia. Rumah sakit yang terletak di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, kini nasibnya sangat memprihatinkan. Jadi, Rumah Sakit Tembakau Delhi tersebut dibangun pada tahun 1885 yang menjadi pemrakarsanya adalah Mr. Ingerman yang menjabat sebagai manajer Delhi Majkapai. Pembangunan Hospital Delhi Majkapai atau Rumah Sakit Tembakau Delhi dibangun setelah produksi tembakau meledak di pasaran Eropa dan merupakan rumah sakit pertama di Medan. Awalnya Rumah Sakit Tembakau Delhi hanya menangani pasien yang berpenyakit ringan pada tahun 1901. Nah, kemudian kembali dibangun satu gedung besar untuk pasien penderita penyakit parah. Pada perkembangannya, Rumah Sakit Delhi Majkapai berubah nama menjadi Rumah Sakit Tembakau Delhi yang berada di bawah naungan PT PN2 atau Persero. Seiring perkembangan waktu, tahun 2011, Rumah Sakit Tembakau Delhi tersebut berhenti beroperasi dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Walaupun sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, perawatan dan penjagaan situs sejarah tersebut tidak sesuai dengan keinginan. Terlihat kondisi bangunan tersebut tidak terurus dan kini sangat memprihatinkan. Oke semuanya, demikianlah video mengenai cagar budaya bangunan Rumah Sakit Tembakau Delhi yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya Mona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.